رشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مبتحه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munum wal usul wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi wal ruh bisirri ismi wujuh ya kudus ya subuh ya rabbal malaikati wal ruh birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak, para jamaah, para sepuh, hadirin semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah gerakkan hati kita untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan ta'lim kita dan setiap mungkin malam Sabtu. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua, serta Allah memberikan kita ilmu yang berkah untuk kebaikan dunia dan untuk keselamatan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang berbahagia, kita masih teruskan pembahasan kita. Minggu yang lalu kita bicara tentang ad-dinu Islam. Agama itu bukan. Apa itu ad-din? Ad-din itu aturan. Ad-din itu doktrin. Kalau kita bilang agama Islam, itu artinya dinul Islam, ajaran-ajaran daripada agama Islam. Tentu ajaran agama Islam itu punya tujuan. Di dalam kitab-kitab itu Islam bertujuan untuk disa'adatul din wa dunia wal akhirah, disa'adatul darain, mengajak kepada umatnya untuk
agar mereka bahagia dunia akhirat. Ini tujuan agama Islam. Di sa'adat ad-darain, jadi kita tauhid ada. Apa tujuan agama Islam? Di sa'adat ad-darain, agar umatnya ini bahagia, selamat dunia akhirat. Apa ajarannya? Nah, yang kita mulakan ini ajaran, bukan tujuannya. Kalau kita sudah melakukan ajaran Islam ini, insya Allah nanti tujuannya sampai itu bahagia itu. Sesungguhnya apa saja kan punya aturan, firman juga punya aturan, hidup punya aturan. Dagang apa, bisnis apa semua ada aturannya. Agama itu juga menuntun, mengarahkan ke aturan. Ya. Ini harus ditinggalkan, jangan begini. Berjual beli berkali jangan nipu, jangan curang, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan. Itulah apa yang tidak boleh. Agama pada umumnya berisi aturan. Al-Quran sendiri itu isinya ada awamir wa nawahi, ada aturan, ada bahkan Al-Quran lebih tegas lagi Pak. Ada al-wa'id, ada al-wa'di. Al-wa'd wal wa'id. Di situ ada janji Allah. Janji Allah. Janji Allah. Siapa orang yang beriman dan bertakwa, ulaika ashabul jannah. Janji Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan menjadi penghuni surga. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi apa jalan untuk mencapai surga? Apa? Ya itulah. Jadi kita harus, yang kita pelajari ini adalah bagaimana caranya, aturan. Bagaimana caranya untuk bisa selamat. Aturan-aturan Al-Quran tegas. Tegasnya artinya apa? Kalau sudah ada perintah Allah, tidak boleh lagi diabaikan. Harus dijalani. Perintah Allah, sholat wajib, wajib. Puasa Ramadan wajib. Zakat kalau punya harta wajib dikeluarkan. Haji kalau punya dana biaya wajib. Wajib. Sekarang kenapa ada hadis ad-din yusr? Dalam menjaga agama itu Allah tidak persulit. Kamu tidak persulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di mana letak tidak dipersulitnya ajaran Islam? Memang Allah juga katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menjadikan kamu itu di dalam mengamalkan agama sulit. Di sana Allah menghendaki gampang. Ada solusi. Nah, sebentar lagi. Kalau soal kewajiban tidak bisa ditinggalin, tidak usah ditinggalin. Cuma caranya gampang. Yang kemarin sudah saya cobain itu apa? Kalau saya bukunya kan kalau wajib sholat kan wajib berdiri. Kalau rukuk, kalau enggak berdiri enggak sah. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kalau orang sakit, orang nggak bisa berdiri, kemudian sholat berdiri? Enggak, tetap sholat. Nah, itu yang saya maksud. Itu sholat wajib. Cuma caranya dipermudah, digampangkan oleh Allah. Ya. Mudah berdiri, duduk juga, ini mentang. Yang penting ini jangan ditinggal perintahnya. Gitu.
wudhu itu kan harus pakai air, harus pakai air. Ada nggak wudhu yang bukan pakai air? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau musim panas tidak ada air? Bukan berarti sholat berhenti, tidak. Allah kasih jalan, Allah bicara apa? Fa'illah tajidu ma'an fatayammamu bisa'idan sayyiban. Kalau kamu udah mencari nggak ada air ke sana kemari untuk wudu, ya udah fatayammamu pakai cara. Oh bedanya sama-sama untuk sahnya sholat. Kalau wudu itu boleh sebelum waktunya, boleh wudu lah. Itu doa jam 12, wudu jam 11 boleh, jam 12 boleh. Pagi kita mau doa jam 10 boleh. Terus kagak batal sampai doa sholat boleh. Ini ada. Tapi kalau yang namanya tayamum itu harus sudah masuk waktu. Doa kalau dipanggil 15 menit, 11 setengah jam lagi. Doa 12, udah jam 12. Kalau tadi ya, lalu gimana cari air ya? Ini kita sana kolamnya kering, di sana kering. Kita cari muter, emang udah ketahuan agak ada air sama sekali. Terus wudu, jangan dulu. Kalau belum masuk waktu zuhur, jangan wudu dulu. Jangan tayamum dulu. Dia itu istibah. Kita kalau nggak ada air, bukan ada air lah. Sepakat nggak ada air, cuma tinggal itu kan. Begitu kita tayamum, dia tayamum. Tunggu dulu. Tunggu masuk. Udah azan, nah tayamum untuk sholat zuhur. Sholat asar belum batal, nggak boleh udah. Satu kali tayamum untuk satu kali sholat, satu waktu kewajiban. Tapi kalau pakai wudu, kalau belum batal, kalau apa gitu kok mudah jadinya. Jangan kemudian kagak ada air, ya nggak ada air kan, dapat mudah. Kalau ada perletnya, kewajiban itu terus, cuma caranya. Yang saya singgung kemarin, pada ingatan. Kalau kita musafir, boleh di Yaman, boleh di Kosong, caranya, aturannya. Tapi sholatnya itu sendiri sebagai perintah Allah, nggak boleh tinggal. Gitu ya. Puasa, sakit, nggak apa-apa Pak, buka. Allah tidak memisahkan, tidak memberatkan cara mengamalkan. Udah, nggak apa-apa. Minum obat supaya sehat, nggak apa-apa. Uzur, tapi wajib dicatat. Berapa hari dia nggak puasa? Nanti pada Ramadan dia harus puasa. Ya, sesuai dengan jumlah hari. Sama, ada halangan perempuan haid. 7 hari kodok. Kodok dia kalau puasa di kodok ya. Tapi sholat enggak. 1 hari 5 waktu, kalau haidnya 7 hari, 7 kali 5 35 waktu free, gratis ya Pak, gratis. Berarti kan kurang agamanya dia. Perempuan emang kurang nafsu din, kurang agamanya. Seharusnya dia ambil itu, lakukan itu untuk menjadi pahala. Tapi Islam tidak membolehkan karena kamu dalam keadaan haid. Tidak boleh. Ayatnya begini Pak, di surah At-Tawbah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'atihu. Jadi ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi begini,
Bukannya takwa itu udah lagi segan, Allah tidak memaksa, nggak boleh. Doktrin, Islam itu doktrin, aturan yang wajib dipenuhi. Sholat mudah, sholat doktrin namanya. Pelaksanaannya, nah ini masa waktu tadi kita gambarkan ada kemudahan. Kalau hadis bukan ittaqullah, namanya ida amar hukum paksu mas takku. Amar hukum bukan ittaqullah. Kalau apabila kamu diperintah kerjain sesuai dengan kemampuan yang ada pada kamu. Begini. Islam. Kalau aturannya itu sahih dalam Al-Quran, timus sholat, terutama yang ini aja, yang urusan aqimis sholat, wa atu zakat, wa sumu Ramadan, hijjul baiti, manis sabila sabila. Ini wajib, Pak. Wajib. Ini ittaqullah. Kalau ittaqullah masa taktum begini maksudnya. Takwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, jangan ditinggal. Kalau kamu ada halangan, kesulitan, ada masalah, paktu masa taktum. Laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Nggak bisa didiri, ibu. Ulama mengatakan ittaqullah itu adalah ini ittaqullah ini, Pak. Sholat, zakat wajib, sholat, zakat, puasa, haji itu ittaqullah. Artinya ini perintah Allah harus kita jalani. Yang lain kata ulama itu bukan takwa, Pak, bukan takwa. Orang bangun malam, dia ibadah, dia zikir, dia baca Quran, dia sholat, dia puasa sunnah, yang sunnah itu bukan ittaqullah itu, Pak, bukan ittaqullah itu kata ulama. Itu adalah amal soleh. Artinya apa? Kagak bangun juga apa-apa, nggak sholat malam juga nggak apa-apa, nggak baca Quran juga nggak apa-apa. Itu amal soleh yang harus kita raih. Cuma kalau yang namanya sholat ini udah kagak pakai alasan apa-apa, mau sakit mau kagak punya duit, mau kagak punya duit, wajib sholat, puasa duit, zakat duit, haji kalau punya duit, berarti itu, Pak. Dia punya duit nih, udah cukup untuk ongkos haji. Saya sih ngomong aja cuma hadis, namanya nyampein hadis. Itu kalau ada orang punya dana itu zat ongkos haji, yolos sekolah juga haji ini, itu apa? Kata Nabi, mutu mitatan jahiliyatan au nasraniyatan. Silakan mati dalam agama Yahudi Nasrani. Itu apa artinya? Tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Nah kita mengikut sama apa? Berat jadinya. Artinya kenapa bisa begitu? Gara-gara meninggalkan yang wajib. Itu ittaqullah itu. Ittaqullah. Kalau dia zikir, dia megang tasbih, yang malam pegang doang kali, pegang aja doang kali, mulutnya zikir, baca Quran, itu bukan takwa kata ulama. Karena memang itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau pengen bagus ya amalnya banyak, kerjain. Kalau kagak, misalnya malam ini kan malam untuk ibadah, wa ja'alna al-laila libasan. Segala kekurangan yang terjadi waktu malam, jadikan malam itu sebagai baju libas. Dan untuk apa? Menutupi aib kita, kerjaan jelek kita dengan zikir, ibadah, kita tutup semua. Kalau jemput baru bangun, nggak apa-apa, monggo, itu sorry. Tapi wajib dengan sholat, zakat, puasa, haji itu nggak bisa ditolerir, Pak. Cuma bapak itu ketua umur 90 tahun,
udah belum mampu. Haji itu kan ibadah fisik Pak, ibadah fisik haji itu. Ini gimana? Duit banyak ini belum haji Bapak ini. Badali Pak, badali. Jadi kata ulama ada mengatakan badal itu bukan hanya ketika orang itu sudah mati, masih hidup tapi udah kagak mampu, bisa dibadali sama orang lain. Ini haji ini, hebatnya. Allah kasih mudah, masa dipaksa? Pokoknya ini aki-aki udah punya duit, wajib haji, mencret di sana Pak, mencret. Wah, berapa haji? Ya ampun, apa ini? Nah, tapi kalau masih muda, nih masih gagah di bapak nih, itu, mah, lu hadiah, buat titip haji aja, buat titip, lu kerjaan sama haji gua, atau dibandari sama orang lain, nggak boleh, harus fisik. Ini kalau fisiknya tadi bilang, yang saya contohkan umur berapa tadi? 90 tahun yang kita lemah. Puasa aja begitu Pak, boleh buka. Ini sakit, puyeng apa semua, jadi bahaya itu. Jangan apa. Jangan terus Pak. Puasa karena batal. Tapi kodo ya, kodo. Masih wajib lah, walaupun kodo tapi itu kan yusrun fiddin. Allah kasih mudah dalam menjalani agama. Jadi Allah nggak maksa. Pokoknya lu haji, biar umur lu udah 100 tahun, lu baru punya duit, wajib. Nggak bisa. Jalan dari sini itu kan gimana? Di sana kan nyesai. Apalagi peraturan Indonesia, peraturan Arab sekarang itu ada istitoah. Istitoah itu dianggap mampu haji, diperiksa. Satu aja nih Pak, ada penyakit RT macam RT. Kalau orang di RT apa RT itu? Penyakitnya RT, resiko tinggi. Apa namanya? Jantung, apa? Darah tinggi. Itu nggak dapat surat istitoah, dianggap nggak mampu. Apalagi hamil, nggak bisa. Sekarang udah sehat, dapat sehat. Menjelang berangkat, aturan baru. Sampai di embarkasi Saudi untuk masuk stempel izin permit namanya, itu kan ketika nyampe, kalau dalam keadaan pilek aja Pak, sakit, mundur, dicabut ya, mundur. Kalau bisa masuk ke negara Saudi, di rumah sakit ada, udah siapin. Nanti kalau udah 1 hari saya baru stempel izin permitnya masuk. Sekarang ketat. Jadi nggak bisa istitoah. Jadi apalagi sakit yang tadi saya bilang, udah agama boleh. Kalau udah meninggal, kan mungkin lagi beramal di foto amal lu, boleh kita niatkan ibadah haji umroh. Mudah-mudahan itu pahala ibadah haji tertuju kepada orang yang tinggal. Kalau ibadah haji yang bagus begini nih Pak, gimana kalau pada mau sih, maunya yang murah. Dia 5 juta Pak, berapa real Pak? Pokoknya 5 juta beli. Itu bawa ke sono, diserahkan kepada mukmin atau bagaimana. Tolong Pak ini jahit ibadah haji orang tua saya. Dan terima, banyak 5. Nanti dia kasih keluarganya di sana, semua itu. Kan 1 orang 1, nggak bisa 10 orang dikerjain dalam 1 waktu, nggak bisa. Gitu, 1 orang 1. Dia banyak titipan ini, baru operasi kadang-kadang nggak jelas. Tahu bekerja dengan kagak itu udah masuk. Yang bagus nih, Harun udah haji deh, udah haji nanya. Ada orang, Pak Harun, Bapak ini waktu hidupnya belum haji, karena memang belum mampu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi rezeki. Bisa nggak Pak Harun tolongin saya kerjain haji untuk orang tua saya? Ijabah dari kita di rumah. Ongkos berapa sekarang? 60 juta. Kasih 60 juta. Jangan 5 juta.
Ya ditembak saya tahu lah. Oh, udah bisnis gituan sih. Apalagi jam-jam tambun itu ngumpul. Yang dipotong paling Berbulan. 4.500 real. Itu udah beliin sapi untuk 7 orang. Berapa ratus real. Dibeliin sapi yang becang-becang tuh. Itu murah banget itu. Tapi yang namanya sapi tetap untuk 7 orang. Lebihnya untuk permainan itu Pak, udah sana sih. Ya ibadah dia. Dari umur ini Pak, haji itu ya banyak joki soalnya juga. Kalau mencoba jalan aswad, ayo sekian ratus, sekian ya katakan sekian real. Kalau joki ya, nawarin. Kalau kagak mampu, kalau bisa jangan terlalu tujuan. Ya, nggak ada jadinya. Nggak mampu ya udah. Ini pengen nyium hajar aswad, dipaksakan. Gimana nggak boleh juga. Satu untuk sunnah. Saya baru sekali nyium hajar aswad. Itu bukan kali lah kita sana, tapi udah nggak nafsu aja, udah nggak nafsu dah. Bunyi. Cuma sekali di awal-awal itu saya sholat nggak bisa Pak, nggak bisa, susah, apalagi perempuan susah. Saya iringi dari awal, ya Allah tolong saya bicara di hajar aswad. Dari situ juga bisa setengah jam Pak, ya bulan diletak. Pernah udah niat, ya Allah tolong saya. Udah di depan aja. Yang depan tinggal pada, yang di depan palanya ditekan nah itu yang asal polisi ya katakan yang menjaga ditekan, hai, pala saya ditarik, dimasukin ke aswad. Nggak apa-apa mau ditarik pada tujuan ini yang penting tujuan saya dapat tuh, udah sampai itu nyium. Kalau enggak ya kalau apa itu itu juga sunnah. Karena Rasulullah melakukannya, ikuti sunnah Rasul. Kata Umar bin Khattab waktu itu, karena memang umat Islam masih masih dikit, tapi berapa orang yang bebas banget. Karena rekor kan bukan dari perannya dirubut. Diajak ngomong dulu tuh batu Umar. Batu, engkau hajar, engkau batu, engkau hajar. La yadhurru wa la yanfa'. Tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Lu cuma batu. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, nggak sudi aku mencium kamu. Kenapa aku mencium kamu, kata Umar? Karena saya itba' di Rasulullah. Karena saya melihat Rasulullah mencium kamu, makanya saya cium. Udah itu namanya belum hajar aswad. Memang lihat dari sejarahnya itu batu memang batu mulia Pak, batu surga, macam-macam. Tapi tidak wajib. Dalam kan mau tegak. Kalau gua Dato kagak pernah melihat Rasul mencium kamu, wah kagak suci gua nyium kamu, begitu bahasa itu. Ya itu kan emang watak Umar bin Khattab. Ada kasar dia, galak itu, tegas, namanya al-faruq. Haram ya haram, boleh ya boleh, kagak ya kagak. Ya itu. Ini diajak ngomong itu. Kalau aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, kagak bakalan aku mencium kamu. Jadi intinya bahwa Islam itu mudah Pak, ya. Berhaji tidak jadi. Memang ada salah satu, ada 10 hal yang bisa 10 hal, lebih banyak ini informasinya aja. Ada 10 hal yang bisa manfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, kalau dikerjain. Misalnya di awal sore yang jadi ulah itu, ada lagi diantaranya al-hajj wal umrah. Kalau orang mau umrah aja dulu
itu apa? Nah, saya mau umroh sekarang ini, ambil mikot dari kantin, naik paling 10, sekarang sudah berbuat 10 kali lagi, 25 real kali, dekat itu, perbatasan tanah haram. Niat, nawaitu umroh li abi, untuk bapakku. Dari tahu, udah. Yang penting niat, aku mengerjakan umroh untuk bapak. Kalau mau disebut abi, nggak apa-apa, niat pulang nilai tahu. Berjaya, Allah, sa'i, cukup, ya, itu kan hukum ini. Masih kuat, besok balik lagi Pak. Untuk siapa? Ngomongin siapa? Udah, diniatin aja itu. Itu pahalanya. Dalam hadis memang itu apa namanya? Besar itu Pak. Sampai itu kata Rasulullah yang diterima oleh mayit itu diantaranya saya bilang pahala mengerjakan umroh, pahala mengerjakan badal haji untuk orang yang tiap tahun kita mengajar badal haji untuk orang tua kita, udah berulang-ulang kali. Udah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau kebaikan itu jangan pakai udah. Kata udah nggak boleh Pak. Misalnya, nggak. Hari ini, tahun ini, nggak, apa namanya? Potong apa namanya? Potong korban nggak tahun ini? Gua udah dulu. Udah gua kagak boleh udah tiap tahun sholat. Gua udah kemarin dulu kapan? Udah gua pernah. Gua udah pernah ada sholat itu. Nggak boleh udah. Nggak boleh udah. Kalau mampu silakan. Tapi kalau nggak mampu jangan bilang udah. Ntar kalau rezeki udah terus jadi kagak. Jadi kagak apa namanya? Kagak berbuat baik kan udah itu artinya stop udah stop Pak. Fattaqullah mastata'tum. Ini dua kalimat. Fattaqullah mastata'tum. Kalau diartikan bahasanya banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Jangan sampai ditinggal. Kalau kamu dalam keadaan berdarurat, sakit, boleh mastata'tum kau lakukan sesuai dengan apa yang kamu mampu. Panjang itu kan jadi bahasanya tuh ya. Panjang. Supaya ngerti gitu. Kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu nggak bisa berdiri ya duduk. Kalau udah duduk ya berbaring. Kalau tidak berbaring ya melentang. Itu bahasa yang apa namanya syaratnya yang sudah dipaham gitu. Jadi kalau amal hukum ya udah paktu. Apa paktu? Apa yang tidak tuh? Itu kejayaan. Jangan sampai ditinggalkan. Walaupun caranya tadi saya ulang-ulang lagi, caranya itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Pada usia ini boleh Allah kasihmu semudah. Kalau yang tadi itu yang tidak masuk takwa dalam Al-Quran itu sesungguhnya itu ciri orang-orang soleh aja Pak. Namanya yang ambil solehan, amalnya soleh, yang mengerjakan juga itu dikasih nama orang soleh. Apa? Baca Quran ini amal soleh. Yang baca Quran juga itu bisa disebut orang soleh. Dia sholat, dia zikir, macam-macam, berwirid itu soleh orang. Belum pernah maksiat, ya udah amalnya banyak amal soleh. Makanya orangnya juga disebut anak soleh atau orang. Nah itu andai kata itu jadi dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau takwa yang dimaksud itu adalah tadi itu. Ini aja nih, sholat zakat jangan ditinggal.
Tapi kalau nggak ada alasan mengerjainnya, boleh masa tokom dengan cara yang dibolehkan. Kalimat saya dari tadi ulang-ulang aja Pak. Saya ulang-ulang aja bahasanya sebenarnya. Paham nggak ya? Diulang-ulang. Supaya apa tuh? Semakin ingat, semakin tetap Quran. Lisan boleh dengan suara, saut, dengan biokologi boleh. Yang penting ukurannya ini zikir pada Allah pakai bahasa suara di lisan boleh, pakai speaker juga boleh, tapi udah mati mungkin berbisu sendirian. Allah tahu Pak, Allah tahu. Makanya saya Abdul Qadir Jailani itu zikirnya zikir khofi namanya, bukan jahri, khofi. Itu di dadanya itu bergetar Pak. Dan satu riwayat ya, saya Abdul Qadir itu hatinya bergerak, sama hati kita juga bergerak Pak. Kenapa? Itu satu hari satu malam 700.000 ya, 70.000 dia mengeluarkan kalimat Allah. Tapi nggak kedengeran orang, namanya adalah zikir khofi. Kalau zikir yang pakai suara, katakanlah bahasanya istighosa. Kalau sekarang banyak orang yang memang harus pakai speaker supaya bisa ikutin. Lah kalau orang banyak, terus yang mimpin pada bingung, ini kita ngikutin apa, baca apa ini? Nah itu pimpinan cuma harus pakai suara supaya di sama Bob. Bahkan suara hati yang dinilai hati. Ada misalnya hati. Ini orang nes, orang soleh. Ada kerajaan atau orang zalim. Kamu Islam ya? Iya. Ikut gua. Kalau lembaga Islam aman, tapi kalau Islam buat tembak mati loh. Bener Pak? Ayo, lu ngata Islam buat tembak. Kalau lu ngatakan ya aku kafir, gua nggak tembak. Kata Al-Quran ada ayat berubah. Ngomong aja Pak, iya saya kafir, tapi hatinya tetap beriman. Itu dimaaf oleh Allah, enggak jadi kafir. Cuma iya saya kafir hanya untuk melabuin apa namanya? Nah, ya untuk menyelamatkan daripada tembak, tapi artinya selamat ya, nggak apa-apa. Satu lagi, sholat, zohar. Niat gimana Pak? Mahallul niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu di mana? Di hati. Walaupun hati beda dengan mulut, yang dianggap sah adalah suara hati, niat namanya. Contoh, ini sholat zuhur. Usolli fardhu asri arba'a rakaat. Ngomongnya niatnya talafuz asri. Usolli fardhu asri. Padahal waktunya waktu sholat zuhur, tapi niatnya Allah. Dalam hati saya niat sholat zuhur. Nah, kan beda tuh ya. Niatnya apa tadi? Niatnya asri. Itu talafuz bukan niat itu Pak. Omongan kalimat niat talafuz namanya. Usolli fardhu asri
rakaat. Yang terdengar sholat apa tuh? Asar. Tapi waktunya kan waktu sholat zuhur. Tapi ketika niat Allahu Akbar, niatnya saya sholat zuhur. Nah, tepat nih, tepat sesuai dengan emang waktunya zuhur. Sah. Walaupun tadi suaranya yang terdengar ke speaker lagi Usolli fardhu asri arba'ah rakaat. Bukan zuhur. Allah. Tapi niatnya zuhur sah. Yang dipandang ada niatnya. Mungkin dia lagi lupa kali ini sholat fardhu asri, tapi niat Allah zuhur sesuai waktunya sah. Sekarang benar beda lagi. Dibalik sekarang dibalik. Niatnya zuhur. Usolli fardhu zuhri. Waktunya emang waktu sholat zuhur. Sama. Tapi ketika niat takbir bukan sholat zuhur. Allah. Aku sholat fardhu asar. Kagak sah. Tapi usollinya kencang banget zuhur. Orang nggak ada apa-apa. Emang itu waktunya sholat zuhur. Tapi niatnya asar, tak sah. Padahal itu suara hati. Makanya niat itu mahalluha fil qalbi. Tempat niatnya itu adalah tanya Bapak. Kalau puasa itu Ramadan nggak pakai nawaitu sama wadin boleh nggak? Nggak ngomong itu tuh di rame-rame baca nawaitu sama wadin, nggak ngikutin, kagak baca nawaitu sama wadin. Nggak apa-apa, nggak baca nggak apa-apa Pak. Nawaitu sama wadin kagak apa-apa, nggak dibaca. Tapi dia niat, nah itu niat Pak. Niat aja dah. Saya puasa besok hari untuk memulaikan puasa bulan Ramadan di tahun Allah. Itu niatnya di mana? Niatnya di hati. Tadi itu yang saya baca di mulut. Sekarang di mulut nggak pakai nama itu sombong. Tapi artinya kagak azam, kagak ada niat untuk puasa, nggak ada apa-apa, cuma mulut doang. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Sampai-sampai saya kan suka keliling gitu ke Ramadan. Ada lagi yang niatnya pakai diikutin Bilal nawaitu soma wadin an adai habis sahri Ramadana habis sanati lillahi ta'ala. 3 kali Pak, nawaitu sama wadin. Biar 3 kali ditambah lagi sampai 5 kali. Tapi artinya nggak bergerak, nggak ada niat berpuasa, cuma kalimat. Nggak boleh. Jadi yang dianggap niat itu adalah tempatnya di hati. Ada tempat. Udah cukup. Saya niat puasa besok hari untuk memulaikan bulan Ramadan. Besok kita puasa. Aku puasa besok hari untuk memulaikan Ramadan untuk Islam apa? Untuk memulaikan bulan Ramadan ini tahun ya kalau di masjid bulan saya ikutin Pak, ikutin. Tapi ntar saya perbaharui lagi niat saya di rumah atau di mana. Jadi sebentar. Ya. Dalam hati saya puasa besok untuk menunaikan Islam. Islam untuk menunaikan bulan Ramadan. Oleh Islam wajib ada ibadah Islam. Aku niat puasa besok hari untuk menunaikan bulan suci Ramadan ini tahun Allah Taala dalam hati. Yang pertama Allah Akbar. Kalau itu sama di tanah ada ibadah Islam di Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada sholat. Jadi intinya niat. Apa saja pakai niat Pak?
makin banyak. Makan boleh. Bapak makan aja niat, jangan pahala Pak. Tapi kenyang. Kalau makan ya kenyang, kalau minum ya nggak haus. Tapi niat aja ya. Dalam arti aku makan agar aku sehat, aku kuat untuk bekal ibadah kepada Allah. Puasa apa niat? Failulah tidur. Aku mau tidur dulu nih. Niatnya untuk nanti malam supaya mata saya ini ada acara zikir, acara pengajian, dagangan. Niatnya Allah Ta'ala. Ya tidurnya pahala. Bulan puasa juga katanya tidur aja pahala. Kalau kagak niat nggak pahala. Yang pahala adalah niat di bulan Ramadan untuk bekal supaya melek di Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita niatin yang bagi-bagi tadi. Saya kalau udah niat itu enggak, kalau udah kena Allah nanti urusannya kita mau Allah aja udah apa harusnya mau pahala gitu kan. Jadi itu muter-muter lah. Jadi hal-hal yang memang nggak pernah terjangkau dalam pikiran pengajian di mana-mana ya udah jadi kita kaji segala-galanya ya seperti itulah kali untuk menghilangkan keraguan-keraguan kita dalam ibadah supaya ibadah kita mulus itu Pak, kita mulus ya seperti itulah dan lancar. Apalagi merasa terpaksa berat, nggak ada. Allah tidak pernah memberatkan umatnya untuk menjalani zikir sholawat 1000 boleh, 2000 boleh. Kalau mampu, kagak, ya udah dua kali dia kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kagak juga apa-apa Pak. Ya cuma nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Oke. Mas, gimana? Cukup ya? Jangan kita masih. Kalau ini hadis pendek, tapi kaidah fiksi ya. Ada lagi kaidah usul ya. Ini nyambung ini Pak, nyambung lagi. Yang kita anggap haram saja bisa jadi halal. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kalau dalam keadaan darurat yang haram jadi apa? Halal. Jadi halal itu. Contohnya darah. Dari selain darah itu, darah haram Pak. Undang sendiri apa saja yang haram itu nggak sah dijual, nggak sah dijual. Darah misalnya nggak sah jual beli darah. Tapi kenapa itu disuruh beli? Demi untuk nyawa. Kata dokter, Pak ini orang kurang darah Pak. Ini banyak yang butuh darah. Beli 5 kantong Pak ya. Kita beli Pak, kita beli darah kagak jadi haram karena kita ada kebutuhan mendesak yaitu hifzun nafas, memelihara nyawa. Itu wajib, kita selamatkan orang. Mana-mana nggak ada makanan apa semua. Berdua aja gak makan, tapi kalau gak makan mati kita ini demi menjaga nyawa wajib. Terus kagak ada yang halal, yang haram jadi boleh. Ini ada anjing, bacurut tikus, kita gebrik, kita goreng, kita jadi boleh Pak, boleh. Nah itu bahasanya darurat. Sekarang gini, anjing gebrik-gebuk untuk makan. Darurat namanya juga. Oke, kita tusuk, udah bakar jadi anjing guling. Tengah hari kita makanin anjing, udah matang. Wah lahap Pak, 3 hari. Soalnya ke hari keempat kalau nggak makan mati dia. Demi menjaga nyawa yang haram jadi boleh. Sejauh mana bolehnya? Sejauh dia masih merasakan darurat. Kalau daruratnya udah hilang, kembali kepada hukum asal, haram lagi. Daging
anjing udah makan aja, kok kenyang banget. Kata temennya, kalau udah kan lapar, kenyang, berarti udah gak darurat lagi pak, darurutnya ini hilang. Kata temennya begini, udah tinggalin ini, pas sore kita makan di Indo, soalnya kita gak punya makanan lagi untuk kita disimpan. Darurutnya udah hilang, darurutnya udah hilang, udah makan. Yang kita makan anjing haram, yang tadinya haram. Nah, darurutnya udah hilang, kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Lebihnya buang, jangan untuk entar, nggak boleh. Entar itu udah kagak darurat, jadi haram. Nambah. Bagian. Ya ketagihan itu udah kagak entar. Entar makan gimana? Cari lagi, tikus kayak apa kayak. Pokoknya dalam keadaan darurat apapun yang Islam mengatakan yang tadinya halal, yang tadinya haram menjadi kurang. Itu darah binatang, ada yang minum darah apa semua, darah ular hitam itu apa sih? Kalau obat emang dia sakit kan darurat orang sakit, jadi boleh. Tapi setelah sehat, aku minum supaya buah tambah sehat kok, nggak boleh, nggak darurat. Jadi apa? Kalau ngakalin itu bisa nggak? Misalnya begini. Ngakalin hukum? Nah, diakalin, ya gimana? Misalnya begini. Ya. Jual beli kotoran kambing apa sapi kan nggak boleh. Ya. Nah, cara ngakalinya, umpamanya mau begitu, buruh ongkos ngumpulin misalnya. Saya nggak jual kotoran, tapi saya tenaga saya untuk ngumpulin berhari-hari apa, nah itu apa namanya? Jadi ijabnya itu ongkos ngumpulin lah gitu sebenarnya. Maksudnya ini jual pupuk tembok, misalnya gitu. Itu nggak boleh pak, nggak boleh. Kalau ada yang butuh, ini tembok banyak banget. Ambil. Saya pakai ya, saya mau untuk menanam ini. Ya silakan. Tapi iya, gue mau jual ini. Ini boleh ditumpukin aja udah nih, gue kumpulin. Gue jual ntar, tidak ada yang kagak boleh, nggak haram. Kalau udah, sana lu bawa, pakai. Tapi yang pakai harus punya pikiran. Dia boleh bersihin TKB itu ditumpukin. Ya udah, ntar nih, ijabnya, dan pakai ijab pak. Ya misalnya, nikong nih untuk beli rokok, itu aja bahasanya. Nikong, jual ini. Apa dah? Nah, apa dah? Kok duit ini? Iya, untuk ini, untuk bayar ini. Kagak boleh. Makanya harus tahu sama tahu itu. Kagak boleh. Udah, nikong untuk rokok. Ya orang beli rokok, silakan aja. Atau nanti tanamannya udah bagus, pun payah. Wah, udah pada kuning, petikin, bawa siklon. Alhamdulillah nih dikasih pupuk subur-subur. Ya udah terima kasih. Nggak ada kalimat jual beli. Jadi untuk apa kayak tadi untuk apa gitulah. Ya. Tapi jangan ada kesan jual. Karena itu masuk hukum asal. Haram tetap haram menurut sapi. Kecuali ini teh kebo ya, teh kebo, iya. Saya butuh banget pak, nih yang asli nih yang bulan kapur itu, saya beli ya, 2 ini untuk apa? Ini kok saya mau makan teh kebo nih. Kalau nggak makan teh kebo kata dokter mati, boleh itu pak, boleh. Nah, mau dimakan teh kebo supaya hidup. Emang ada orang makan teh kebo bisa hidup lagi? Kalau justru mati tuh orang. Jadi yang masuk akal aja kan. Tapi jangan diakal-akalin lah. Juga. Yang wajar aja. Yang penting tidak ada sifat. Contoh lagi. Lagi nih Pak. Pelajaran Pak. Bang. Nih saya lagi butuh banget ini Bang. Pinjam Bang ya. Berapa pinjam? 1 juta. Itu tabarruk namanya. Berbuat baik pada orang. Nih, pakai. Udah. Ini yang punya duit nggak ngomong, nggak apa-apa.
kalau pakai nama nolong. Nanti ketika kita bayar, boleh nggak kita lebihin? Nggak boleh. Kita lebihin, kita bayar nih. Minjemnya berapa nih? Kita lebihin 1.200.000. Boleh lah, sama-sama. Boleh. Yang penting ini jangan ngomong. Iya, lu minjem duit berapa juta? Ya dah dikasih. Ntar ngulanginnya 1.200.000 ya. Itu yang boleh. Boleh itu yang boleh. Nah sekarang dia kagak ngomong. Boleh. Riba juga. Bukan. Terus bagaimana lebihnya? Tergantung. Itu ajar Rasulullah malah. Ahsanuhum qada'an. Kalau kita utang 1 juta, sebagai ucapan terima kasih kita lebihin. Nah ini lebih ini, lu kan utang segitu sama gua, ini 200. Udah untuk bawa baju rokok. Bisa tidak. Jadi sebagai ahsanuhum qada'an. Nah sekarang ini yang dipinjemin kok 1 bulan belum juga dibayar, 2 bulan belum bisa dikembaliin. Nah, bagaimana hukumnya? Ada 2. Kalau itu udah 2 bulan belum dibayar, tapi memang dia itu emang betul-betul kagak punya duit untuk bayar utang, ini sabar, harus sabar. Yang utangnya harus sabar. Kata Allah, katakan panazilatun ila maisarah. Tunggu ila maisarah sampai orang ini punya apa? Punya duit untuk bisa bayar utang. Bagaimana utang ini udah mampu, udah punya duit untuk bayar utang, itu udah banyak, tapi jangan bayar, itu zolim, haram. Kata Nabi, maknul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang padahal dia udah mampu untuk bayar utang, itu zolim, haram gitu. Terus ini apa? Cacing. 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 Tukang mancing kan Cacing. Cacing. Tukang mancing biasanya kan butuh cacing. Ya. Sementara cacing kan menurut beberapa pendapat satu binatang yang nggak boleh juga dijual belikan gitu kan itu. Nah itu gimana cara ngakalinya tuh? Enggak salah kali Pak. Ya, Kan kebanyakan ya saya ngerti. Cacing itu enggak najis Pak. Enggak najis. Yang kriteria tidak boleh jual beli itu kata Imam Syafi'i itu adalah 1, bukan miliknya. Milik orang ya jual. 1, haram. 2, kalau itu miliknya bukan yang najis. Itu barang najis itu nggak boleh jual belikan. Nah sekarang cacing. Kalau sepakat ulama itu apa namanya? termasuk Barang najis ya nggak boleh. Emang cacing najis? Kagak. Jadi bisa kita jadikan untuk kebutuhan, tapi jangan dimakan lah. Yang tadi goreng lagi, kan dia nggak dapat cacingnya masih banyak, cacing digoreng. Ya, enak udah itu. Nah itu untuk cacing itu untuk kebutuhan mancing. Ya insya Allah nggak najis, insya Allah kok boleh. Ya, tapi yang udah nyata najis banget ya tadi, kuku kayak ambing, tai apa gitu. Sudah, selain aja. Malah bahasa kita sih, udah alhamdulillah teh kebo udah kumpulin, gue jual kagak laku apa nggak boleh, gitu boleh. Ada yang bawa, bagus dah, bersihin, kan enak udah itu. Tapi jangan ngomong, mudah-mudahan ntar gua dibagi duit, gitu. Nah itu dia kali gitu. Tapi nggak ada ijab qabul, cuma ada harapan. Betul dikasih. Tanya lagi, ini uang apa ini? Untuk rokok gua wajib? Ya udah, alhamdulillah.
Padahal jari-jari kanan sama nggak boleh kita paham itu cek kok. Enak banget tinggal bawa ke bahasa dia. Tapi enggak, jangan ada ijab kabul dalam hal jual. Jadi saya tuh lebih lima ini nggak apa-apa. Kemudian bermanfaat. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.